Sejarah Australia dimulai dengan masyarakat aborigin sekitar 65.000 tahun yang lalu, sebelum kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-17. Pada tahun 1770, Kapten James Cook dari Inggris menjelajahi pantai timur Australia dan mengklaim wilayah tersebut untuk Inggris. Ia menamainya New South Wales. Pada tahun 1788, koloni pemukiman pertama Inggris didirikan di Sydney, terutama sebagai koloni hukuman. Seiring waktu, lebih banyak koloni Inggris didirikan di seluruh benua, dan Australia mulai berkembang sebagai wilayah penting dalam kerajaan Inggris. Pada tahun 1901, 6 koloni Inggris di Australia bersatu membentuk Federasi Australia, sebuah negara merdeka yang tetap menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Australia kemudian berkembang menjadi negara modern dengan pemerintahan sendiri yang loyal pada monarki Inggris, menjadikannya anggota persemakmuran yang penting. Australia sebagian besar merupakan daerah pedalaman, yakni daerah yang memiliki bentang alam keras dan tidak ditempati manusia. Bahkan ada juga daerah yang tidak turun hujan selama setahun penuh. Lingkungan yang keras ini telah membentuk flora dan fauna yang unik, dengan banyak spesies beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi kering dan gersang. Meskipun penuh tantangan untuk menjelajah alamnya, pedalaman Australia adalah tempat dengan keindahan dan keajaiban yang luar biasa. Sekitar 90% populasi Australia tinggal di daerah pesisir. Sejak masa kolonisasi, pemukiman awal berkembang di sepanjang pesisir yang menawarkan akses mudah ke perdagangan dan perairan, serta iklim yang lebih bersahabat dibandingkan dengan pedalaman yang cenderung kering dan tandus. Kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, dan Perth. Kota-kota ini semuanya terletak di pesisir, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, dan budaya. Kehidupan di pesisir juga menawarkan gaya hidup yang menarik dengan akses ke pantai, rekreasi, dan pariwisata. Hal ini menjadikan daerah pesisir sebagai tempat tinggal yang lebih diinginkan, sementara pedalaman tetap jarang dihuni. Australia memiliki lebih dari 60 wilayah penghasil anggur. Bagi pecinta anggur, tentu ini fakta yang sangat menarik mengenai Australia. Wilayah yang menghasilkan anggur diantaranya adalah Hunter Valley, Barossa Valley, Margaret River Valley, dan Clare Valley yang terkenal. Sebagian besar wilayah ini terletak di New South Wales dan Victoria. Secara total, negara ini menghasilkan sekitar 1 miliar liter minuman anggur per tahun. Uluru, juga dikenal sebagai Ayers Rock, adalah formasi batuan besar yang terletak di Australia Tengah dan merupakan salah satu situs paling sakral bagi orang-orang aborigin, terutama suku Anangu. Batu ini tidak hanya memiliki makna spiritual yang dalam, tetapi juga menjadi simbol identitas dan warisan budaya yang sangat dihormati oleh masyarakat aborigin. Pengunjung dihimbau untuk menghormati adat istiadat setempat, termasuk larangan untuk mendaki Uluru, guna melestarikan keagungan dan spiritualitasnya. Australia memiliki ekosistem yang menghasilkan banyak spesies hewan berbeda dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh isolasi geografis benua ini selama jutaan tahun. Di Australia, kamu bisa menemukan hewan endemik seperti kanguru, koala, dan platypus. Hewan-hewan ini memiliki karakteristik biologis yang sangat unik. Misalnya jenis marsupial, yang melahirkan anaknya dalam tahap perkembangan sangat dini dan kemudian membesarkan anaknya di kantong. Quokka, dikenal sebagai binatang paling bahagia di dunia, adalah marsupial kecil asli Australia yang terkenal dengan senyum alaminya yang menggemaskan. Mereka ditemukan terutama di pulau-pulau kecil seperti Rottnest Island di lepas pantai Australia Barat. Quokka memiliki sifat ramah, sering mendekati manusia tanpa rasa takut, yang menjadikannya populer di kalangan wisatawan. Selain senyum mereka yang fotogenik, Quokka adalah hewan nokturnal yang menghabiskan sebagian besar hari di bawah naungan semak-semak, makan daun, rumput, dan tanaman lainnya. Di Australia, jumlah domba mencapai sekitar 3 kali lipat jumlah penduduknya.
Australia memiliki lebih dari 70 juta domba, sementara populasinya sekitar 25 juta orang. Domba terutama dibudidayakan untuk wool dan daging, menjadikan Australia salah satu produsen wool terbesar di dunia. Peternakan domba tersebar luas di berbagai bagian negara, terutama di daerah pedalaman dan kawasan yang lebih kering, di mana tanahnya lebih cocok untuk penggembalaan daripada untuk pertanian. Industri peternakan ini memainkan peran penting dalam ekonomi Australia, dengan produk-produk seperti wool merino yang terkenal di pasar internasional. Fraser Island, yang terletak di pesisir Queensland, Australia, adalah pulau pasir terbesar di dunia. Pulau ini membentang sekitar 123 km panjangnya dan 22 km lebarnya. Seluruh pulau terbentuk dari pasir yang telah terkumpul selama ratusan ribu tahun. Fraser Island terkenal dengan danau-danau air tawarnya yang jernih, hutan hujan tropis yang tumbuh langsung di atas pasir, satwa liar yang unik dan garis pantai yang menawan. Fraser Island adalah situs warisan dunia UNESCO, yang diakui karena keunikan alam dan keindahannya yang luar biasa. Nullarbor Plain di Australia Selatan adalah salah satu hamparan kapur terluas di dunia, membentang sekitar 200.000 km persegi. Wilayah ini hampir tanpa pepohonan, dengan vegetasi yang jarang dan iklim yang kering, menciptakan pemandangan yang sangat luas dan terbuka. Meskipun tampak gersang, Nullarbor memiliki keindahan yang khas dengan gua-gua bawah tanah, formasi kars, dan tebing-tebing tinggi yang menjulang di sepanjang Great Australian Bight. Dataran ini juga terkenal sebagai tempat perlintasan satwa liar seperti kanguru, emu, dan unta. Great Barrier Reef di Australia adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, membentang lebih dari 2.300 km di lepas pantai Queensland. Terumbu ini terdiri dari sekitar 3.000 struktur karang individu dan ratusan pulau, menjadikannya salah satu ekosistem paling kompleks dan beragam di planet ini. Great Barrier Reef adalah rumah bagi ribuan spesies laut, termasuk ikan, koral, penyu dan mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Terumbu ini tidak hanya penting dari segi ekologis, tetapi juga merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Australia adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki gunung berapi aktif, yang menjadikannya unik dibandingkan dengan benua lainnya. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Australia yang terletak di tengah lempeng tektonik Indo-Australia, jauh dari batas lempeng tektonik tempat aktivitas vulkanik biasanya terjadi. Sebagian besar gunung berapi di dunia terbentuk di perbatasan lempeng tektonik atau daerah subduksi, yang keduanya tidak ada di wilayah Australia saat ini. Meskipun ada aktivitas vulkanik di masa lalu, dengan jejak-jejak gunung berapi kuno yang masih bisa ditemukan, seperti di Victoria dan Queensland, semua gunung berapi di Australia kini sudah tidak aktif selama jutaan tahun. Wisatawan yang datang ke Australia biasanya tidak begitu mencari salju. Tetapi jika ingin mencari pegunungan bersalju, bisa datang ke New South Wales dan utara Victoria. Di sini menawarkan kesempatan untuk bermain ski dan berseluncur salju. Wilayah ini sering disebut pegunungan Alpen Australia yang memiliki gunung di atas 2.000 meter. Salju di sini bisa kamu jumpai di bulan Juni hingga September ketika belahan bumi utara mengalami musim panas. Sebelum tahun 1902, berenang di pantai di Australia dilarang ketika siang hari karena norma sosial dan moral pada masa itu. Berenang dianggap sebagai aktivitas yang tidak sopan karena pakaian renang seringkali sangat terbuka. Larangan ini juga didukung oleh kekhawatiran tentang keselamatan, mengingat kurangnya pengetahuan tentang teknik penyelamatan dan risiko terkait arus laut. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat berubah dan larangan tersebut mulai dilonggarkan, memungkinkan berenang di pantai menjadi kegiatan rekreasi yang populer dan diterima secara luas di Australia. Sydney Opera House, salah satu ikon arsitektur paling terkenal di dunia, terinspirasi oleh bentuk-bentuk alami dan struktur kapal layar. Desainnya,
yang diciptakan oleh arsitek Denmark Joreng Utzon, menampilkan atap berbentuk seperti layar kapal, mencerminkan suasana pantai dan kehidupan laut di Sydney. Bangunan ini dirancang untuk menampung berbagai pertunjukan seni, dari opera hingga konser, dan telah menjadi simbol budaya Australia yang ikonik sejak dibuka pada tahun 1973. Properti terbesar di Australia, Anna Creek Station, mencakup area sekitar 23.677 km persegi. Luasnya lebih besar dari Belgia. Anna Creek Station berfungsi sebagai peternakan sapi yang sangat luas, dengan pemandangan yang didominasi oleh padang rumput kering yang ideal untuk penggembalaan. Peternakan ini begitu besar sehingga dioperasikan lebih seperti sebuah perusahaan besar, dengan infrastruktur yang mencakup landasan pesawat terbang dan jaringan jalan internal. Ukurannya yang masif mencerminkan skala industri peternakan di Australia, terutama di wilayah pedalaman yang terpencil dan jarang penduduknya. Pulau Tasmania, yang terletak di selatan daratan utama Australia, dikenal memiliki udara terbersih di dunia. Ini disebabkan oleh lokasinya yang terpencil dan terpapar langsung oleh angin dari Samudra Selatan yang luas, membawa udara yang sangat sedikit terkontaminasi oleh polusi. Di pantai barat Tasmania, khususnya di sekitar Cape Grim, terdapat stasiun pemantauan atmosfer yang telah mengukur kualitas udara sejak tahun 1970-an, menunjukkan tingkat polusi yang sangat rendah. Kondisi ini membuat Tasmania menjadi tempat yang ideal untuk ekowisata, pertanian organik, dan penelitian lingkungan. Danau-danau pink di Australia, seperti Lake Hillier di Middle Island dan Hood Lagoon di Australia Barat, adalah fenomena alam yang menakjubkan karena warna airnya yang berwarna merah muda terang. Warna unik ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti Dunaliella salina dan halobacteria yang hidup dalam air dengan kadar garam tinggi. Mikroorganisme ini menghasilkan pigmen merah sebagai respons terhadap konsentrasi garam yang tinggi, yang kemudian memberi warna pink pada danau. Warna pink pada danau ini tetap terlihat sepanjang tahun, tetapi intensitasnya bisa berubah tergantung pada kondisi cuaca dan jumlah mikroorganisme di dalam air. Australia memiliki garis pantai yang sangat panjang, mencapai lebih dari 25.000 km, dan dihiasi oleh ribuan pantai yang indah dan beragam. Dari pantai berpasir putih yang tenang di Queensland hingga pantai berbatu di Tasmania, Australia menawarkan berbagai jenis pantai yang menarik bagi wisatawan dan penduduk lokal. Banyak dari pantai-pantai ini masih alami dan kurang terjamah. Sementara yang lain menjadi pusat kegiatan rekreasi dan olahraga air seperti selancar, snorkeling, dan berenang. Jika kamu berniat mengunjungi satu pantai setiap harinya, maka kamu membutuhkan waktu 27 tahun untuk bisa mengunjungi semua pantai di Australia. Budaya aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres adalah bagian dari warisan budaya tertua di dunia, dengan sejarah yang membentang lebih dari 65.000 tahun. Masyarakat aborigin memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tanah dan alam, yang tercermin dalam seni, mitologi, dan upacara keagamaan mereka, termasuk konsep Dreamtime yang menjelaskan asal-usul dunia. Sementara itu, penduduk Kepulauan Selat Torres, yang mendiami wilayah antara ujung utara Australia dan Papua Nugini, memiliki budaya maritim yang kaya, dengan tradisi berburu, memancing, dan membuat perahu yang kuat. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai Australia yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.